Baiklah, saya Ali Jennifer Nirwana dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum, refleksi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, perilaku jujur dalam perlindungan dan penegakan di tengah masyarakat, penerapan kejujuran dalam penegakan hukum, partisipasi masyarakat dalam kepolisian, hakim, jaksa, advokat, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, sanksi atas pelanggaran hukum, dan evaluasi penegakan hukum di Indonesia. Nah, sebelum memulai analisis berkaitan dengan kasus perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kita harus mengerti bagaimana latar belakang, tujuan, dan juga manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari hal ini. Nah, langsung saja untuk latar belakangnya telah jelas ditampilkan pada layar monitor ini. Latar belakang kita mempelajari materi ini adalah supaya kita lebih mengetahui dan lebih dapat memberikan perbaikan ke depannya terkait dengan penerapan hukum yang lebih tajam dan juga terkait dengan permasalahan-permasalahan dan solusi dari tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan, dan juga bagaimana dampak apabila terjadi penyelewengan dalam hukum, dan juga bagaimana pengaplikasian terhadap lembaga-lembaga yang berperan dalam peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, seperti yang telah saya tampilkan pada monitor, bahwa pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, dan lain sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud
apabila undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan. Hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, dan tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang dirasakan ketika ulangan ada yang menyontek tapi tidak ditegur oleh guru? Nah, anak yang melakukannya apakah merasa bahwa perbuatan menyontek itu adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan? Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan dan juga kesadaran dari diri sendiri yang kita utamakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal berikut ini, yaitu A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal tersebut dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang A. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. B. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menjadikan hal tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat. C. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya, warga atau masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum. Yang E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal di ataslah yang menjadi dan memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan suatu yang penting dan mutlak untuk didasarkan oleh sebuah negara. Nah, selanjutnya yaitu peran lembaga negara penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Anda tentunya seringkali bertemu dengan anggota kepolisian. Peran yang mereka tampilkan bermacam-macam seperti mengatur lalu lintas, memberantas gerak-gerakan terorisme, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan sebagainya. Kepolisian Republik Indonesia atau
KPK dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri. Dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangan sebagai berikut: A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. B. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara atau kepentingan penyidikan. C. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. D. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menyenangkan serta memeriksa tanda pengenal diri. E. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. F. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. G. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. K. Mengadakan penghentian penyidikan. I. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. J. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka, memberikan petunjuk dan bantuan penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. I. L. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku, yaitu tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut: 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan 5. Menghormati hak asasi manusia. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang dengan pemerintahan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan dengan undang-undang tersebut, kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dan menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Nah, untuk kejaksaan ini dibagi menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama di bidang pidana. Di bidang pidana, kejaksaan dapat melakukan tugasnya yaitu dengan melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikannya dengan penyidik. B. Di bidang perdata dan tata usaha negara atau yang disingkat dengan TUN, kebijaksanaan dengan kekuasaan khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum: 1. Peningkatan kesejahteraan hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 3. Pengawasan peredaran barang cetakan. 4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. 5. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi
badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap interferensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Interferensi di sini maksudnya yaitu campur tangan atau berkaitan dengan hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, atau saling bekerja sama. Nah, kemudian lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap interferensi, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara. Apabila hakim mendapatkan pengaruh dari pihak lain memutuskan perkara, cenderung keputusan hakim itu tidak adil, yang pada akhirnya akan meresahkan masyarakat serta wibawa hukum dan hakim akan pudar. Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. A. Hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan Hakim Agung. B. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. C. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan dengan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan pengadilan. Peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum. Nah, untuk pengadilan itu berarti merupakan suatu tempat, sementara peradilan itu merupakan tindakan untuk memberi dan mempertimbangkan sanksi ataupun hukum yang telah ia kerjakan. Kemudian selanjutnya itu peran advokat. Advokat adalah yang berprofesi sebagai memberi jasa hukum baik dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka dalam hukum. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini, setiap orang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Adapun persyaratan menjadi seorang advokat di Indonesia diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, yaitu A. Warga negara Republik Indonesia. B. Bertempat tinggal di Indonesia. C. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. D. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. E. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. F. Lulus ujian yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. G. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Nah, maksudnya magang ini seperti bekerja di suatu instansi seperti itu. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi. Adapun tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, dan memberi bukti, mendesak serta disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya.
Advokat atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Selanjutnya, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak berwenang atau masyarakat. Kewajiban yang harus dipatuhi oleh seorang advokat diantaranya sebagai berikut. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berkaitan dengan jenis agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial budaya. Karena hal ini berkaitan dengan SARA. Karena SARA tidak boleh dilakukan. Karena itu sangat rasis ya. Kemudian advokat wajib menahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan oleh undang-undang. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Kemudian peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu saja KPK ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena merupakan komisi yang sering tampil di layar kaca terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuannya dibentuk KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK memiliki tugas untuk koordinasi dengan instansi yang berwenang dan melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selain memiliki tugas tersebut, komisi ini memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. 4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, KPK itu berpedoman pada asas sebagai berikut. 1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan menjalankan tugas undang-undang KPK. 2. Keterbukaan, yakni asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Akuntabilitas, yaitu akses yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kepentingan umum, yakni asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. 5. Proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Kemudian berbagai kasus pelanggaran hukum. Apa saja kasus-kasus tersebut? Nah, apa saja yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum? Ada 2 hal, yaitu yang pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan. Karena kebiasaan merupakan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, jadi pelanggaran hukum itu membuat selalu untuk konsisten. Mulai dari pelanggaran kecil saja, seperti saat ini sedang terjadi wabah corona. Pemerintah selalu mengingatkan, baik dari pemerintah ataupun masyarakat dengan masyarakat sudah selalu mengingatkan bahwa jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Namun hal itu seolah di masyarakat tidak terlalu didengarkan dan tidak digalakkan oleh masyarakat tersebut karena sudahlah, belum terjadi seperti itu. Kemudian ketika sudah terjadi baru masyarakatnya bingung. Seharusnya masyarakat menaati peraturan dari pemerintah pusat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker. Namun masih saja beberapa oknum yang tidak mengenakan masker. Padahal sudah ditakuti dengan ancaman, ditakuti dengan hukuman, namun masih saja tidak jera dan tidak mengenakan masker. Padahal jika tidak mengenakan masker dan tidak menjaga protokol kesehatan akan membahayakan kesehatannya dirinya sendiri. Jika ia terkena corona, maka itu akan membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain yang berada di sekitarnya. Seyogyanya, kita sebagai masyarakat turut serta dalam menjadi garda untuk selalu
pemberian tes corona dan juga membantu pihak-pihak terkait untuk meminimalisir dari kasus corona ini dengan menjalani 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan juga memakai masker ketika berpergian. Nah, tindak pidana atau pelanggaran banyak sekali terjadi di lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan negara, ataupun lingkungan sekolah. Dan lingkungan keluarga seperti mengabaikan perintah orang tua, mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, ibadah tidak tepat waktu, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, menonton TV sampai larut malam, membangun kesiangan di lingkungan sekolah, menyontek ketika ulangan. Nah, menyontek ketika ulangan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya tidak dilakukan oleh murid-murid, karena jika menyontek dilakukan maka kita tidak akan tahu sebatas mana kemampuan kita dalam memahami materi tersebut, karena kita hanya menyalin dan menjiplak pekerjaan dari yang teman kita lakukan. Kita tidak akan dapat mengukur potensi kita sejauh mana kita memahami pelajaran. Kemudian datang ke sekolah terlambat, bolos mengikuti pelajaran, tidak memperhatikan penjelasan guru, dan berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan yang ditentukan sekolah. Itu sering kali kita jumpai dalam kehidupan dalam lingkungan sekolah ya. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, mangkir dari tugas ronda malam. Wah, ini sering kali terjadi ya. Tidak mengikuti kerja bakti dengan alasan tidak jelas, main hakim sendiri, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan tindak diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian dan membuang sampah sembarangan. Kemudian dalam lingkungan berbangsa dan negara itu tidak memiliki KTP. Seyogyanya ketika kita sudah mencapai umur 17 tahun, kita harus segera mungkin untuk melakukan pengurusan kartu tanda penduduk ini, karena KTP sangat penting ketika berpergian dan menjadi identitas kita sebagai warga negara Indonesia. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas karena alasan ingin cepat sampai atau tidak ingin terlambat. Kemudian melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, pengeredaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum. Namun sejauh ini ketika tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum belum ada tindak pidananya. Seyogyanya pemerintah mengajukan adanya pidana yang terhadap keluarga yang tidak berpartisipasi pada kegiatan pemilihan umum dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Kemudian macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Hukuman bersifat tegas dan nyata. Bersifat tegas berarti aturan telah dibuat secara material, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Ditegaskan bahwa hukuman pokok terdiri atas hukuman mati dan hukuman penjara yang terdiri atas hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu. Tinggi-tingginya 20 tahun dan kurang-kurangnya 1 tahun. Hukuman tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Nyata berarti aturan secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan melanggarnya. Pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum yang diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat, misalnya dengan cemoohan, dikucilkan dari pergaulan, bahkan yang paling berat diusir dari lingkungan masyarakat setempat. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu dicegah, itu ada salah satu sanksi lain seperti sanksi psikologis yang dirasakan oleh batin sendiri. Jika kita melakukan pelanggaran hukum, maka kita akan dibayang-bayangi rasa bersalah dan yang akan membebani jiwa dan pikiran kita. Sanksi yang inilah yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan. Kemudian partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, jika kita mematuhi aturan, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tertib, akan menjadi lebih teratur, dan juga akan membuat keadaan di lingkungan sekitar menjadi lebih nyaman untuk dikenali. Kemudian
Kemudian, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, mempertahankan tertib hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Ciri-ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum diperbuatnya itu A. Disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Seperti dalam kehidupan di lingkungan keluarga, dalam lingkungan sekolah, ataupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya seperti dalam lingkungan keluarga itu mematuhi perintah orang tua, ibadah tepat waktu, menghormati anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan sebagainya, melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Dalam lingkungan kehidupan di sekolah seperti menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan, tidak mencontoh ketika ulangan, karena jika kita tidak mencontoh ketika ulangan, maka kita akan lebih tahu dan lebih sadar di mana kelebihan dan kekurangan kita yang akan dapat membantu untuk mengurangi kekurangan kita dan meningkatkan skill kita ke depannya. Kemudian, mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku, maksudnya tidak bolos ya, dan selalu mengikuti pelajaran dan juga aktif ketika guru menjelaskan. Kemudian dalam kehidupan di masyarakat seperti melaksanakan setiap norma berlaku di masyarakat, bertugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, menghormati keberadaan tetangga sekitar rumah, tidak melakukan perbuatan menyebabkan kekacauan di masyarakat seperti tawuran, judi, mabuk-mabukan, dan sebagainya, membayar iuran warga. Dan juga dalam kehidupan bangsa dan negara, kita harus bersikap tertib ketika berlalu lintas jalan raya. Ketika lampu merah, ya sudah, kita seyogyanya berhenti dan menaati lampu-lampu lalu lintas. Ketika lampu kuning menyala, kita harus berhati-hati dan kecepatan sesuai dengan aturan di jalan raya. Dengan kecepatan 20 atau 30 km per jam. Kemudian rangkuman dari materi yang telah kita pelajari yaitu perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. B. Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegakan hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum, menegakkan keadilan, dan mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Lembaga yang berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan atau pemegang kekuasaan kehakiman, dan advokat atau penasihat hukum, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satunya adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan. Kemudian selanjutnya, untuk lebih memahami materi terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, mari kita lakukan analisis terhadap kasus 1 dan kasus 2 pada tugas pendiri 2.2. Nah, untuk kasus 1 itu meminta hukuman mati bagi para bandar besar narkoba yang telah terkena vonis hukuman mati harus dilaksanakan secara konsisten. Nah, di sini terdapat kasus peredaran narkoba yang marak di Indonesia. Jadi bagaimana terkait dampak eksekusi mati yang diajukan terhadap peredaran narkoba, kemudian efek jerah yang ditimbulkan dari pelaksanaan eksekusi mati, kemudian relevansi atau kesesuaian sesuai atau tidak sih pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia, kemudian alternatif hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba selain hukuman mati. Nah, menjawab dari kasus tersebut, di sini sudah ada penyelesaian dari tugas mandiri 2.2, yaitu di tengah-tengah ketidakpastian hukum yang oleh sebagian orang masih menunjukkan ketidakadilan, Indonesia memberlakukan hukuman mati untuk pengedar dan pengguna narkoba. Hukuman mati menjadi senjata pamungkas pemerintah Indonesia untuk menekan peredaran narkoba di Indonesia. Tidak ada ampun bagi mereka yang terbukti secara hukum terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di Indonesia. Logika dari pemerintah jelas, eksekusi mati terhadap pembunuh narkoba akan membuat orang menjauhi narkoba. Akan tetapi, pemberlakuan hukuman mati tidak serta-merta membuat pelaku jera. Untuk
tidak membuat orang takut mendekati narkoba. Peredaran narkoba terus terjadi dan korban anak-anak bangsa terus berjatuhan. Hukuman mati ternyata tidak menimbulkan efek jera. Peredaran narkoba masih terus berlangsung di negeri ini. Bahkan BNN atau Badan Narkotika Nasional menyebut penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Merujuk pada data BNN pada tahun 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2% atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara pada tahun 2017 BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77% atau setara dengan 3.376.115 orang pada rentang usia 10 sampai dengan 15 tahun. Apakah hukuman mati telah gagal menghentikan peredaran narkoba? Para aktivis hak asasi manusia menganggap bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran HAM. Komnas HAM menyebut hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena tidak menghormati hak untuk hidup, bahwa tidak seseorang pun boleh mencabut nyawa orang lain, negara sekalipun. Untuk menghentikan peredaran narkoba tidak cukup hanya dengan hukuman mati, karena ada banyak faktor sehingga narkoba dengan mudah beredar di Indonesia. Dibutuhkan kestabilan dalam berbagai bidang, baik itu ekonomi, politik, dan budaya agar masyarakat tidak tergiur narkoba. Alternatif hukuman yang tepat adalah hukuman penjara seumur hidup. Nah, kalau untuk narkoba ini kebanyakan dilakukan di kalangan pelajar atau kalangan peralihan ya, menuju masa-masa dewasa, karena sedang dalam masa pencarian jati diri. Nah, khususnya narkoba ini sebaiknya anak-anak itu dilakukan rehabilitasi supaya dilakukan penyadaran terhadap dirinya dan supaya memanfaatkan waktu-waktunya dengan waktu-waktu ataupun aktivitas-aktivitas yang berguna untuk hidupnya dan berguna untuk mencapai cita-citanya di masa depan. Narkoba hanya menyenangkan sesaat, kemudian akan merugikan seumur hidup, bahkan menyebabkan kematian. Kemudian selanjutnya itu analisis terhadap tugas mandiri 2.3, di mana kasus pertama terdapat seorang pria yang melakukan pemalsuan uang dan mencapai senilai 2,6 juta rupiah. Untuk itu, tindakan apakah yang harus dilakukan, pelanggaran apa yang dilakukan, dan juga efek jera apa yang perlu digunakan sehingga pelaku tidak kembali melakukan peredaran ataupun pencetakan uang palsu karena meresahkan kondisi di lingkungan sekitarnya. Kemudian kasus 2 yaitu seorang ABK atau anak buah kapal yang melakukan jual ganja. Diduga inisial R membeli ganja dengan nilai 2,5 juta dari bandar. Kemudian ia akan menjual di atas kapal ikan. Namun ternyata Polsek mengamankan tersangka ke tahanan dengan tersangka dijerat pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 atas kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pasal 114 tentang pengedaran narkoba dan ancaman hukuman mati. Nah, untuk itu faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut, jenis pelanggaran, ketentuan, sanksi yang mungkin diterima pelaku dan solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Nah, untuk kasus tersebut solusinya adalah sebagai berikut. 1. Faktor penyebab terjadinya dua kasus tersebut adalah faktor himpitan ekonomi, ya, karena bapak tadi atau pria tadi melakukan tindak pengedaran uang palsu karena tidak memiliki ekonomi yang memadai atau ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di lingkungan sehari-hari. Dan kemudian ABK atau kapal tadi hendak melakukan penjualan ganja karena keterbatasan ekonomi juga, karena menjual ganja diperkirakan memiliki keuntungan yang besar. Kemudian dua jenis pelanggaran hukum yang dilakukan adalah tindakan pidana pemalsuan uang rupiah dan tindak pidana kepemilikan dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk pemalsuan uang, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pasal 36 ayat 1, 2, 3, Junto pasal KUHP tentang perbuatan tindak pidana yang berkelanjutan. Untuk penyalahgunaan narkoba, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal 111 pengedaran narkoba. Sanksi yang kemungkinan diterima pelaku pemalsu uang adalah penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar.
dan untuk mengedar atau pengguna uang palsu maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 50 miliar. Sanksi yang kemungkinan akan diterima pelaku penyebar narkoba adalah penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau bisa juga dijerat dengan hukuman mati. 5. Solusi untuk mencegah terulang kasus tersebut adalah dengan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan kualitas pendidikan serta meminimalisir kesenjangan masyarakat sehingga setiap masyarakat Indonesia akan dapat lebih mudah untuk menjauhi dan menghindari kasus di atas. Nah, dari materi ini dilihat bahwa kondisi Indonesia saat ini pun hukumnya adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya di mana jika pejabat-pejabat ataupun lembaga-lembaga melakukan pelanggaran hukum, sekalipun mereka dikenai denda berapapun itu, karena mereka ada sebagai seorang lembaga atau sebagai seorang pejabat, maka dengan mudahnya mereka akan menggelontorkan uang untuk membebaskan diri. Sementara kita dari rakyat miskin yang hanya melanggar perbuatan hukum yang kecil saja, itu hukumannya sudah besar sekali, seperti kasus mungkin yang pernah didengar seperti kasus nenek-nenek yang melakukan penebangan kayu, itu saja sudah dijerat penjara dan juga dikenai denda yang tentunya tidak dapat ditebus oleh nenek tersebut karena tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Seyogyanya kita melakukan penerapan dan pengamalan materi ini terhadap kehidupan sehari-harinya, sehingga semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga kedepannya hukum di Indonesia menjadi sama rata, baik dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat ataupun dilakukan oleh rakyat biasa itu memiliki tindak pidana yang sama atau adil. Tidak peduli dia dari, seharusnya hukum itu tidak pandang bulu ya. Harusnya bukan karena dia seorang pejabat maka dia tidak, atau dia lebih mudah untuk meloloskan diri atau lebih mudah untuk mendapatkan keringanan pidana. Seharusnya hukum itu sama rata, hukum itu adil, hukum itu layak timbangan.